Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmayati dengan NIM 1248081210029. Saya di sini akan membahas soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 setiap bulan jika tidak ada guncangan ekonomi. Berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2012? Baiklah, yang pertama kita analisis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan, lalu kita jawab. Kita cari yang diketahui dalam soal ialah jumlah nasabah pada bulan Maret 2020 adalah 14.000 dan peningkatan jumlah nasabah setiap bulannya adalah 50. Nah, yang ditanyakannya berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Maka jawabannya menggunakan rumus suku ke N, yang mana rumusnya adalah AN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Keterangannya, AN sama dengan jumlah nilai suku ke N, A jumlah awal nasabah, N jangka waktu, B jumlah nasabah setiap bulannya. Nah, kita langsung masukkan saja. Kita ketahui dulu nih. A, jumlah awal nasabah. Jumlah awal nasabahnya berapa? Tadi kan sudah diketahui jumlah nasabah pada bulan Maret adalah 14.000. Maka A-nya sama dengan 14.000. Nah, N, jangka waktu. Jangka waktu dari Maret sampai Januari ada berapa? Kita hitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, jumlahnya 11. Kita masukkan 11 N-nya. Selanjutnya ada B, jumlah nasabah setiap bulan. Tadi kan sudah diketahui bahwa peningkatan jumlah nasabah setiap bulannya adalah 50. Maka B-nya 50. Langsung saja kita masukin ke rumusnya. AN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, A 14.000 ditambah 11 min 1 dikali 50. Nah, 14.000 ditambah 500 itu dari mana? Dan hasil dari 11 dikurang 1 kan 10. 10 kali 50 hasilnya 500. Maka 14.000 ditambah 500 hasilnya 14.500. Jadi, jumlah nasabah pada bulan Januari adalah 14.500. Pertanyaannya, stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Diperkirakan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok pada bulan Desember 2020? Nah, cara menjawabnya sama seperti nomor 1. Kita cari dulu nih yang diketahuinya apa. Nah, yang diketahuinya jumlah stok awal bulan Februari 2020 adalah 200 dan jumlah rata-rata permintaan barangnya 40. Lalu yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya berapakah stok barang pada bulan Desember 2020? Rumusnya sama seperti tadi, yaitu AN sama dengan A dalam kurung N-1 kali B. AN-nya berapa? AN itu yang ditanyakan ya guys. Nah, A-nya 200 ditambah 11 min 1. Kenapa 11? Karena jarak antara Februari ke Desember adalah 11 bulan. Kita hitung guys. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 11 bulan.
Maka 11 min 1 kali 40. Dan 200 ditambah 400 sama dengan 600. Jadi stok barang pada bulan Desember 600. Selanjutnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x pangkat 2 min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Cara jawab soalnya sama ya guys, seperti yang sebelumnya. Kita cari dulu yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya. Yang diketahuinya kan ada titik linearnya yang Y sama dengan 10 pangkat 2 min 1. Dan yang ditanyakannya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu Y. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu X. Dan yang ketiga, tentukan titik puncaknya. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih titik potong sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu Y dengan cara X-nya sama dengan 0. Dan kita masukkan yang Y sama dengan 10 pangkat 2 min 1. Y 10 pangkat 2, 10X pangkat 2 min 1. Lalu isinya, karena X-nya kan tadi diganti sama dengan 0 ya guys. Jadi Y sama dengan 10 dalam kurung 0 pangkat 2 min 1. Nah, 0 pangkat 2 hasilnya 0. 10 kali 0 hasilnya 0. Maka dituliskan Y sama dengan 0 min 1. 0 kan tidak ada nilai ya guys, jadi dihilangkan saja, maka Y-nya sama dengan min 1. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu X. Nah, cara menentukan titik potong sumbu X, yang pertama kalian harus tahu dulu nih rumusnya. Rumusnya ialah X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B pangkat 2 min 4A dibagi 2A. Nah, B-nya apa? B-nya mana? A-nya mana? Dari Y sama dengan 10X pangkat 2 min 1, disitu bisa kalian tahu. Nah, A itu yang merupakan X pangkat 2 dan B X pangkat 1 atau X saja. Nah, di sini X pangkat 2 ada kan guys? Nilainya 10. 10X pangkat 2 itu termasuk A. Sedangkan yang bernilai X pangkat 1 itu tidak ada. Maka B-nya di sini sama dengan 0 karena tidak ada. Langsung kita ke rumus ya guys. Min B 0 plus minus akar dari 0 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung 10. Hanya kan 10 guys. Per 2 dalam kurung 10. Sama dengan plus minus akar dari 40. 40 itu hasil dari 4 kali 10. Adapun 0 pangkat 2 itu tidak bisa dihitung karena hasilnya 0. 0 pangkat 2 0. Jadi 0 tidak bernilai. Jadi yang dimasukkan hanya 4 kali 10 yaitu 40. Akar dari 40 per 20. 20-nya dari mana? 20 itu hasil dari 2 kali 10. Lanjut, plus minus akar dari 4 kali 10. Kenapa 4 kali 10? Karena 40 memiliki akar dari 4 kali 10 gitu. Jadi dicatatnya 4 kali 10 per 20. Plus minus akar 2 akar 10. Kenapa dicatatnya 2 akar 10? Karena 4 kali 10 bisa disederhanakan menjadi 2 per 10. 4 dibagi 2 ya, hasilnya kan 2, disederhanakan. 2 akar 10 per 20. Nah, selanjutnya isinya plus minus 1 akar dari 10 per 10. Satunya dari mana? Dari 2 dibagi 2. 1 itu hasil dari 2 dibagi 2.
Kenapa dibagi 2? Karena kita sederhanakan agar hasilnya lebih konvers. Begitu. 2 bagi 2 1. 1 akar 10 per 10. Nah, di sini satunya kita hilangkan saja guys, karena tidak perlu. Kan 1 akar 10 ya 10 akar 10. Jadi kita catat X1 sama dengan akar 10 per 10, X2 min akar 10 per 10. Bisa sih disederhanakan? Bisa guys. Jadi ini menurut kalkulator, hasil dari akar 10 per 10 sama dengan tak terhitung 0 min 3. Nah, yang bergelombang itu tak terhitung guys. Itu rumus tak terhitung. Begitu. Dan X2-nya tak terhitung min 0,3. Bisa kalian cek aja guys, bisa kalian cek ya. Oke guys, kita sekarang mencari pertanyaan terakhir, yaitu mencari titik puncak. Gimana sih caranya mencari titik puncak? Ketika kita akan menentukan titik puncak, kita harus mencari sumbu titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y-nya. Nah, sebelum itu juga kita masukin yang X1, X2 ke dalam grafiknya dulu. Kita buat grafik garis yang mana X1 0,3 itu berada di sebelah kanan karena dia positif, dan min 0,3 yaitu X2 berada di sebelah kiri karena dia negatif. Selanjutnya kita cari titik potong dengan rumus apa? Dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, min B itu sama dengan 0, maka min B min 0 per 2 dalam kurung 10 sama dengan 0 per min 0 per 20, yang mana min 0 per 20 ini hasilnya sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Nah, titik X nya sudah ada nih, X nya 0. Kalau X nya 0 berarti dia berada di tengah, 0 di tengah. Dan titik sumbu Y nya udah ada belum? Udah ada, kita tadi sudah hitung yang mana titik sumbu Y nya min 1, maka kurvanya membentuk huruf U. Karena grafik ya guys, grafiknya membentuk huruf U. Kenapa huruf U? Karena dia positif. Next, pertanyaan terakhir, yaitu suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 20 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula harga yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Nah, kita itu harus menentukan. Kita di sini disuruh menentukan yang pertama fungsi permintaan barang tersebut, yang kedua fungsi penawaran barang tersebut, yang ketiga keseimbangan pasar, dan yang terakhir kita harus menentukan keseimbangan pasar tersebut dalam Cartesius. Baiklah guys, yang pertama pasti kita harus menganalisis dulu apa yang sudah diketahui dalam soal itu. Nah, yang diketahui dalam soal itu ada harga yang ditawarkan atau bisa disebut dengan P1. Lalu ada harga kedua yang ditawarkan, itu P2. Selanjutnya ada demand. Demand itu permintaan, jumlah permintaan. Ada jumlah permintaan pertama disebut dengan Q1, jumlah permintaan kedua disebut dengan Q2. Nah, selanjutnya ada supply. Supply itu penawaran barang. Penawaran barang pertama disebut Q1 dan penawaran barang kedua disebut Q2. Langsung kan yang ditanyainnya tadi sudah dibacakan ya guys.
yang diketahuinya sudah, jadi kita langsung ke rumus. Nah, kita cari apa dulu? Kita cari fungsi permintaan barang tersebut. Nah, rumusnya gimana sih? Rumusnya Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, Q min Q1 nya berapa tadi? Q1 nya yang permintaannya guys, demand Q1 nya itu 120, maka dicatatkan 120. Selanjutnya per Q2 nya berapa? Q2 nya 60. Q1 nya berapa? 120, maka Q2 min Q1 60 min 120. Pintar. Sama dengan P min P1. P1 nya berapa? 20 per P2 min P1. P2 nya berapa? Situ sudah tercatat ya guys, boleh sambil lihat. P2 nya 50, P1 nya 20, maka 50 min 20. Pintar. Selanjutnya Q min 100 min 120 sama dengan P min 20 per 30. Nah, ini cara ngitungnya gimana nih? Kalau udah Q min 120 per min 60 dan P min 20 per 30, itu cara ngitungnya kali silang ya guys. Jadi kita hitung dulu yang P-nya. P kali min 60, maka hasilnya min 60P. Karena P dianggap 1, dicatatkan lagi P. Selanjutnya 20 dikali min 60 sama dengan min 12.000. Enggak, karena di sini min ketemu min 20 ketemu min 60. Min tambah min sama dengan plus, maka dicatatnya plus. Sama dengan Q kali 30 sama dengan 30Q min 120 kali 30 hasilnya 3.600. Nah, sini kita tukar tempat ya guys. Kenapa tukar tempat? Karena di sini kita mencari Q-nya, Q diamond permintaannya, maka harus ditukar terlebih dahulu untuk mempermudah guys. Jadi 12.000 ditambah 3.600. Kenapa jadi plus? Karena min 3.600 tadinya kan di belakang sama dengan, sekarang pindah ke depan maka dia berubah menjadi plus. Jadi 12.000 plus 3.600 sama dengan 30Q min 60P. Nah, hasilnya 4.800 sama dengan 30Q min 60P. Nah, kita pindahkan nih guys. Q jadi di depan sama dengan, dan 30-nya jadi ke bawah untuk membagi hasil dari 4.800 min 60P. Jadi kita bagi tuh dua-duanya tuh. Seperti itu tampilannya guys. Nah, QD ketemu nih hasilnya. QD sama dengan 160. 160 dari mana? 160 itu hasil dari pembagian 4.800 dibagi 30 dan min 2P. 2P itu hasil dari 60 dibagi 32. Min 2P. Ini udah ketemu nih permintaannya. Kita cari sekarang penawarannya. Fungsi penawaran atau supply rumusnya itu sama. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 20 per 110 min 20. Kenapa beda sama yang tadi? Karena ini bukan permintaan lagi. Ini rumus penawaran. Penawaran kan sudah diketahui di atas nih, supply, yaitu Q1-nya 20 dan Q2-nya 110. Maka tinggal dimasukkan aja guys. P1-nya tetap sama, P2-nya tetap sama, P min 20 per 50 per 20 Q
Selanjutnya Q min 20 per 90. 90 itu hasil dari 110 diambil 20 sama dengan P min 20 per 30. Nah ini hitungnya sama ya guys kayak tadi. P kali 90, 20 kali 90 hasilnya 18.800 sama dengan Q kali 30, 20 kali 600, 30 Q 600, 90 P min 18.000 plus 600 sama dengan 30 Q. Kenapa 600 nya pindah? Karena dia bilangan yang tidak bisa dijumlahkan dengan Q, jadi dia disatukan dengan 1800. Kenapa P nya tidak pindah? Karena dia kan yang akan dicari, maka tidak perlu pindah, dia kan akan dihitung, dicari, yang dicari kan P nya. Jadi 90 P min 1200 dari mana? 1800. Kita punya min kan min 1800 ditambah 600. Jadi kita punya utang 1800. Lalu kita bayarkan 600, maka berapa sisanya? Iya betul, 1200. Sama dengan 30 Q. 30 P kenapa tiba-tiba 30 P? Kan awalnya 90 P. Karena 90 dibagi 30. Jadi 3 P min 40 sama dengan QS atau penawarannya sama dengan 3 P min 40. Begitu. Selanjutnya keseimbangan pasar. Cara mencari keseimbangan pasar, kita harus melakukan kesetaraan antara permintaan dan penawaran. Rumusnya QD sama dengan QS. Jadi yang tadi hasil dari QD-nya kan 160 min 2P sama dengan QS-nya 3P min 40. Nah, 160 ditambah 40. Kenapa dipindahin? Karena sama-sama dua variabel yang bisa dihitung guys, jadi dia disatuin gitu. 160 ditambah 40 sama dengan 3P plus 2P, kan sama-sama P juga bisa dihitung ya guys. Jadi 160 tambah 40 200 sama dengan 3P tambah 2P 5P, dan kita cari P nya di sini. P sama dengan 200 bagi 5, hasilnya berapa? 40 betul. Kemudian untuk mendapatkan X nya kita tentuin nilai P ke salah satu fungsi. Jadi kita masukin ke fungsi, kita ambil fungsi permintaan ya guys. QD sama dengan 160 min 2, kan itu kan ya, dan P nya kan harusnya min 2P. P nya kita ganti jadi 40 karena tadi P nya 40. Nah, sama dengan 160 dikurang 80. 80 dari mana? 80 merupakan hasil dari 2 kali 40, 80. Maka 160 diambil 20, maka X-nya 80. Nah, selanjutnya kita bentuk diagram Cartesius. Biar kita bisa bentuk, kita harus cari titiknya dulu ya guys, nilai X-nya, nilai Y-nya. Nah, cara mencari nilai X itu dengan mengganti P menjadi 0. Nah, di mana kita yang pertama dulu nih, QD nih, min 2P plus 160 sama dengan QD. Min 2 P-nya kan diganti sama dengan 0, dalam kurung 0 ditambah 160 sama dengan QD. Nah, min 2 kali 0, 0 kan guys, ditambah 160 sama dengan QD, maka 160, 0 X, Y. Kan ini kita cari nilai X ya, X-nya kan di depan, berarti 160, 0. P itu Y. Jadi 0. Begitu guys. Selanjutnya ada 3P min 40 sama dengan QS. Ini penawarannya. P-nya diganti 3 dalam kurung 0 min 40 sama dengan QS 0 min 40 sama dengan QS min 40, 0. Nah, kita udah ketemu nih titiknya nih. Selanjutnya kita cari titik Y, ya titiknya.
menentukan nilai Y, itu kebalikannya, Q-nya diganti sama dengan 0, jadi min 2P plus 160 sama dengan QD. Q-nya diganti 0, min 2P tetap, min 2P plus 160 sama dengan 0, min 2P sama dengan min 160. Gitu guys. Kenapa 160? Ayo. Karena yang awalnya 160 berada sebelum sama dengan, sekarang dipindahkan nih ke depan sama dengan, maka dia berubah nilainya menjadi negatif karena awalnya positif. Selanjutnya P per min 160 bagi 2, maka hasilnya 80. Nah, 0,80 selanjutnya ada 3P min 40 sama dengan QS, 3P min 40 sama dengan 0, P sama dengan, nah ini sudah saya sederhanakan guys, langsung P sama dengan apa tadi saya ngomong yang begini tuh ya, pokoknya ada yang itu 13,3 dan ininya titiknya 0,13,3. Nah, grafiknya seperti yang terlihat ya guys. Pertama kita masukkan dulu yang pertama, yaitu titik X, Y yang 160. Titik keduanya ada min 40 sama 13,3. Nah, titik potongnya yang kita udah cari nih yang tadi, yang keseimbangan pasar ya, yaitu 80 ke X-nya, Y-nya 40, dan terbentuklah diagram Cartesius. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.